Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya ingin berbagi mengenai mata kuliah kita yang Laboratorium Perbankan Syariah. Karena keterbatasan kita tidak bisa praktek langsung, harusnya di mini banking mata kuliah ini yaitu Laboratorium Perbankan Syariah. Karena masih pandemi, jadinya kita ikuti video yang saya rekam. Bagaimana sih sebenarnya kalau nanti kita di mini banking? Oke. Mini banking itu, istilah mini banking ya seperti perbankan tapi mini, bentuk mini kan, kayak donat mini gitu misalnya. Itu just kidding. Oke, di dalam sebenarnya nanti kalau kita di mini banking kita ada modul yang diberikan, yaitu modul sistem yang kita pakai adalah namanya aplikasi Salam Bris ya. Kebetulan karena dulu UMSU diberikan software yaitu dari Bank BRI Syariah, walaupun sekarang sudah merger ya menjadi BSI Bank Syariah Indonesia. Oke, aplikasi Salam Bris ini kalau tidak ada perubahan tetap digunakan, tapi kalau seandainya ada perubahan dari manajemen BSI-nya ya kita ikuti saja. Tapi untuk yang kali ini saya masih menyampaikan mengenai aplikasi namanya Salam Bris. Apa aplikasi ini? Ini aplikasi yang digunakan mahasiswa untuk praktikum perbankan syariah di mini banking tersebut, karena kita jurusan perbankan syariah. Kan dari semester awal sudah diajarkan teori-teori dasar-dasarnya. Kali ini adalah prakteknya sebenarnya. Oke. Walaupun kita tidak berada di mini banking, tapi izinkan saya untuk ini menyampaikan apa saja yang paling penting poinnya mengenai praktek di mini banking nanti. Oke, pertama pendahuluan ini ada 8 poin. Yang pertama front office modul. Jadi modul ini terdiri dari 8 poin. Yang pertama front office modul. Front office itu berarti yang ada di depan, front ya, seperti frontliner. Kalau para mahasiswa-mahasiswi sekalian pernah ke perbankan, ke bank syariah, itu pertama kali dilayani oleh ya security pastinya, tapi yang melayani produk itu adalah si front office, yaitu customer service dan teller. Jadi dua itu yang menjadi front office-nya di perbankan. Oke, untuk modul kedua ada back office modul. Back office modul itu artinya back office yang di belakang, back, pemain belakang, back. Tapi pekerjaannya juga melayani untuk nasabah internal dan eksternal. Yang internalnya itu siapa? Yaitu para pegawai yang melakukan transaksi pemindah bukuan, yang tidak melalui teller, itu ada di perannya back office. Nasabah eksternalnya siapa? Kalau seandainya back office ini terkait, jadi di bank itu saling keterkaitan dia antara siapa? Antara petugas front office, back office, dan marketing atau account officer yang untuk mencari nasabah di lapangan. Jadi di bank itu tidak bisa satu sama lain bekerja satu-satu bekerjanya, tapi saling keterkaitan, teamwork. Tapi ada juga yang harus diselesaikan sendiri. Namun pada umumnya semua bidang itu saling keterkaitan. Apa keterkaitannya nanti saya jelaskan. Misalnya marketing, kalau udah dapat nasabah, dia kan untuk pembukaan rekening ataupun pembukuan pembiayaan untuk nasabah debitur pembiayaan, itu perannya bukan di marketing seutuhnya. Marketing hanya melakukan proses pencarian nasabah, kemudian melakukan analisa kelayakan sampai kepada komite pembiayaan, dia layak atau tidak diputus pembiayaannya, disetujui atau tidak. Sebelum melakukan akad harus dianalisa dulu tentunya. Kepada siapa ya? Kepada marketing diusulkanlah pembiayaan dengan usaha ini bla bla, dibuatkan proposal pembiayaannya. Setelah disetujui, maka peran dari back office ada, yaitu melakukan pembukuan nantinya. Itu di ending terakhir pada saat realisasi pencairan pembiayaan yang diajukan dari marketing itu setelah disetujui. Itu yang contoh dia saling keterkaitan. Yang paling penting adalah di dalam perbankan itu ada dua fungsinya, yaitu dual control dan dual custody. Dual control itu dua orang melakukan pengawasan secara bersama. Jadi ada transaksi itu seperti di teller, ada head tellernya atau supervisor. Tidak semua transaksi di teller maupun customer service bisa dikerjakan sendiri, tapi harus melalui persetujuan oleh atasan satu tingkat di atasnya supaya menjaga prinsip prudential banking, yaitu kehati-hatian.
Yang ketiga ada Customer Information File atau CIF modul. CIF ini seperti nomor induk KTP. Jadi begitu kita mau buka rekening, kita dibuatkan CIF dulu. Jadi CIF ini adalah nomor induknya seperti NIK kita di KTP, kan berlaku seumur hidup. Walaupun di dalam bank itu kita satu bank punya rekening 3 sampai dengan 5, terserah mau rekening apa aja jenisnya, itu bisa. Karena apa? Karena induknya CIF itu cuma satu. Rekening boleh banyak, CIF harus satu, tidak boleh double. Kalau seandainya double, itu adalah error, human error dari kesalahan si petugas CS ataupun tellernya. Biasa membuka CIF ini adalah peran di CS ya, makanya CS itu resikonya adalah human error, dia tidak hati-hati. Tapi sekarang karena sistem mendukung digital ini, CIF itu bisa dicek, di tracking dulu, dicek secara sistem, tidak manual. Jadi seperti nomor induk KTP itu, dia juga tidak manual, tapi bisa dicek secara sistem dan berlaku seumur hidup. Makanya tidak boleh double CIF karena beresiko denda oleh regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, current account atau saving account. Jadi di modul itu nanti di praktek Salam BRIS ini kita diajarkan bagaimana membuat rekening oleh perannya si customer service tadi. Yang kelima, time deposit modul. Yang pasti kita juga diajarkan CS itu selain buka rekening ada deposito, ada giro. Jadi produknya kan 3 secara umumnya, yaitu tabungan, deposito, dan giro. Yang keenam ada pembiayaan, modul pembiayaan. Ini financing, ini peran dari marketing juga, tapi setelah ke marketing yaitu financing support. Dia yang akan melakukan penginputan pembiayaan para nasabah yang diusulkan sebelum masuk ke back office tadi yang terakhir finalisasinya. Kemudian yang ketujuh, general ledger modul, itu bagaimana membentuk kas awal seorang CS, seorang teller itu. CS juga sekarang menerima setoran ya, setoran pembukaan rekening pertama. Teller itu dia di awal hari meminta kas, di sore hari menyetorkan kas sebelum tutup, setelah tutup kas, karena teller itu tidak bisa dia melakukan transaksi kalau tidak dibuka di awal sistemnya. Kenapa ditutup di sore hari? Supaya tidak ada resiko apabila supervisor atau manajer tidak ada di tempat, tiba-tiba teller melakukan transaksi tanpa sepengetahuannya, sehingga ada muncul namanya kalau di perbankan fraud. Fraud itu tindakan kecurangan, yaitu seperti istilahnya singkatnya maling gitu ya, maling uang perusahaan. Yang terakhir, reporting modul, itu adalah bagaimana modul pelaporan. Ini adalah poin yang penting kalau kita praktikum di mini banking. Oke. Jadi saya tampilkan user apa yang muncul. Ini umum ya, mini banking. Setelah kita klik softwarenya itu kita double klik, kemudian muncul username dan password. Username dan password ini adalah yang diberikan pada saat pembelajaran. Contohnya dimasukin username-nya apa, password-nya sama semua. Setelah di-enter, maka muncul seperti ini. Ini ada sebelah kiri, boleh dilihat sebelah kiri atau di posisi para mahasiswa sebelah kanan. Ini ada rekening, ada cek berat giro, dan ke bawahnya itu adalah menu-menu yang bisa diklik. Akhirnya muncul beberapa menu seperti di bawah nanti tampilannya. Oke. Pastinya karena tadi adalah nomor induk, saya katakan modul CIF. CIF itu pembuatannya ada di customer service. Makanya di sini ada modul, ada sistem ya, lihat sistem di sini adalah pembukaan CIF. Inquiry CIF. Inquiry itu fungsinya apa? Itu untuk melihat, mengecek tracking tadi inquiry. Kita searching seperti di Google namanya atau nomor induk KTP-nya, di enter, lalu keluar tidak dia nama yang seperti di KTP sesuai identitas. Ingat, syarat-syarat pembukaan rekening adalah KTP asli, tidak bisa fotokopi. Kalau seandainya dia di enter tidak muncul tadi, setelah di inquiry dia tidak punya rekening di bank itu, maka CS harus melakukan formulir ini diisi, formulir yang secara sistem ya, sekarang sudah sistem, dimasukkan apa yang dibutuhkan. Ingat, yang ada tanda bintang di sini artinya mandatori, dia wajib diisi. Ada yang tidak mandatori seperti RT RW, makanya tidak wajib diisi. Tapi yang lainnya wajib diisi yang bertanda merah. Ini sekilas saya tampilkan formulirnya seperti ini di sistem, maka CS harus cekatan, cepat, tapi harus hati-hati. Jangan sampai ada salah ketik namanya, kemudian tanggal lahirnya, itu berdampak pada data pelaporan nasabah-nasabah baik yang dana pihak ketiga maupun pembiayaan ke OJK nantinya. Akan ngaruh ke SLIK atau SLIK OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur. Oleh karenanya CS itu hati-hati, tidak bisa dia sembarang menginput karena bereputasi secara finansial. Nasabah bisa menuntut apabila dia sadar bahwa ada kesalahan dalam penginputan data-datanya karena berdampak nanti untuk secara jangka panjang. Kemudian setelah diisi tadi, kita buat rekening. Ini ada muncul nomor CIF di sini, inilah nomor CIF-nya.
Kemudian ini nggak usah dihafal, ini hanya saya tampilkan supaya para mahasiswi di sini tahu. Kemudian setelah muncul CIF, maka ada kolom di sini klik ya, button di sini buat rekening. Tinggal diklik maka rekeningnya muncul sendiri dengan tampilan seperti ini, data-data yang sudah diisi CIF-nya tadi. Ini sekilas saya tunjukkan. Kemudian kalau kita mau ngecek dia udah jadi nasabah kita belum, itu bisa di inquiry CIF lagi, masuk ke menu sebelah kiri saya ini, inquiry CIF, maka muncullah nasabah-nasabah yang telah kita bukakan rekeningnya per hari itu atau selama waktu berjalan sebelum terhapus oleh sistem. Tapi tenang saja, kalau terhapus kita bisa inquiry kembali kan, anytime, kapan aja bisa. Setelah kita bukakan portofolio atau CIF-nya tadi, rekeningnya juga sudah kita buatkan, maka si CS itu punya fungsi selain juga itu menginput tadi, namanya maintain data CF. Kadang-kadang kan nasabah itu takut kelamaan, sehingga kita bukakan dulu portofolio CF dan rekeningnya, tapi jangan ada yang salah, untuk melengkapi data namanya long CIF, itu atau maintain data CIF, misalnya sore hari diperbolehkan saja, yang penting jangan lewat hari, takutnya kerjaan semakin menumpuk, datanya tidak di-maintain, maka ada kekurangan data, itu kembali lagi resiko lagi. Jadi CS itu kebanyakan memang menginput. Jadi kalau para mahasiswa ini hari ini pertemuan tentang CS, paham dulu CS bagaimana, kan pernah datang ke CS itu menawarkan beberapa produk, namanya customer service, dialah yang menjembatani berbagai produk yang harus dijelaskan kepada para nasabah, kemudian melakukan penginputan rekening, maintain, kemudian rekening berbagai macam ya, ada tabungan, deposito, giro. Fungsinya hanya seperti itu, tapi yang paling penting adalah penegasannya, si CS itu adalah jembatkan informasi produk. Jadi kalau si CS itu salah menjelaskan produk, maka tentu berdampak jangka panjang kepada para nasabah, salah komunikasi artinya. Itu sudah berhasil tadi ya, sudah berhasil membuat rekening. Ini untuk modul back office. Ini untuk modul back office selanjutnya, kali ini yang kita fokus di menu customer service tadi. Setelah ini sudah selesai, makanya setelah selesai kadang ada kita disuruh ke teller untuk melakukan pembayaran atau penyetoran. Maka kita ke teller, itu fungsinya si teller ya. Nanti teller juga selanjutnya. Oke. Demikian video singkat yang saya sampaikan kali ini mengenai fungsi dan peran customer service secara singkat. Saksikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.